Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bunda. Jumpa lagi dengan Bunda Nurma. Nah ini saya share lagi kegiatan saya di pagi hari ya teman-teman. Saya buat tumbu. Kalau buras saya sudah buat teman-teman ya kemarin. Ini saya buat ini tumbunya pas di hari tanggal 30 ya. Malamnya itu takbiran gitu. Nah ini saya buat lagi tumbu. Ini tumbu saya buat 5 kilo lebih ya, 5 kilo lebih, karena pesanan juga banyak teman-teman. Sama halnya juga buras itu banyak juga saya pesanan. Biasa ini pesanan saya yang pelanggan-pelanggan saya aja ya teman-teman. Itu pun saya tidak terima banyak ya, karena nggak sanggup saya ngerjain sendiri. Itu pun saya dibantu sama Pak suami ya. Masalah buras kemarin itu Pak suami yang ngikatin burasnya, saya yang cetakin. Karena pas itu sebelum tanggal 30, tanggal 29 itu saya sempat drop teman-teman, karena awalnya tuh saya batuk pilek gitu. Kok tiba-tibanya tuh badanku kayak lemas, terus itu kayak dibilang panas tidak gitu ya teman-teman, kayak badanku tuh kayak sakit semua, pegel semua gitu. Nah Pak suami itu kan pulangnya tuh tanggal 28 malam itu baru nyampe ya. Nah malamnya nyampe tuh saya diurut sama Pak suami. Untungnya Pak suami itu nyampe langsung saya diurut teman-teman. Nah di situ saya habis diurut, saya agak mendingan badan saya. Alhamdulillah saya bisa mengerjakan semua pesanan orang teman-teman. Itu pun saya sambil berdoa pas lagi sakit, sampai aku bilang ya Allah sembuhin aku, sehatin aku, karena saya banyak pesanan, aku bilang gitu. Alhamdulillah saya diberi kesehatan sama Allah. Cuman batukku masih ya teman-teman, masih batuk sedikit gitu. Nah ini saya lanjut lagi bikin tumbuknya. Nih saya ikat seperti ini ya teman-teman. Jadi satu ikat itu isinya 5, saya jual 25 gitu teman-teman. Karena santan itu mahal ya, 1 kilo itu tempat kami itu beda-beda ya harganya. Ada harga 45, 50, 60, ada juga yang harga 40. Nah saya tuh dapat yang harga 50 teman-teman. Biasanya tuh saya beli tahun kemarin, beli santan itu kalau 5 bungkus itu isiannya kayak 1 kilo gitu, itu bisa dapat 100.000, dapat 5. Nah sekarang dapat 2 kilo itu santannya harganya 100 teman-teman. Jadi saya tuh mau naikin harga itu saya telanjur teman-teman ya. Karena saya juga nggak tahu kan santan itu berapa dijual di pasar gitu ya teman-teman. Biasanya kan 20.000 tuh bisa beli ya, ini nggak bisa teman-teman, bisanya cuma 1 kilo. Ya udah saya biarkan aja, nggak apa-apa ya, aku bilang harganya sekian gitu aja sudah, karena udah terlanjur teman-teman. Tapi alhamdulillah masih ada aja untungnya sedikit gitu teman-teman. Nah ini saya langsung sudah rebus aja tumbuknya teman-teman ya. Di sini di dapur saya rebus ada 2 tungku, karena kan saya bikinnya 5 kilo lebih. Biasanya kan enggak nyampe 5 kilo ya, paling cuma 1 panci aja gitu. Kalau ngerebus ini 2 panci teman-teman, supaya juga cepat selesai matangnya ya teman-teman, biar sore tuh biar diantar. Nah ini di luar ini buras ya teman-teman, saya rebus kayak biasa pakai panci yang besar, karena buras itu lebih banyak yang pesan ya teman-teman daripada tumbuknya. Nah ini alhamdulillah ini tumbuk sudah mulai matang ya. Saya rebus ini mulai jam 8, jam 1 siang baru saya angkat. Pas-pas juga gasnya habis ya teman-teman. Jadi jam 1 pas lewat itu saya langsung angkat. Oke, sudah selesai saya angkat buras, dan di sini lanjut saya beresin di bagian ruang tamu ya teman-teman, karena saya mau pasang ambal. Sengaja saya nggak memasang ambal karena kan saya mau bikin buras sama tumbuk supaya nggak kotor lanut ambalnya ya teman-teman. Karena ambal itu sudah saya cuci ke laundry, nanti saya pas bikin tumbuk sama buras kotor gitu kan, sayang ya teman-teman, belum lebaran sudah kotor ambalnya walaupun saya punya vakum. Nah di sini saya bersih-bersihnya dibantu sama Pak suami ya teman-teman. Pokoknya kalau ada Pak suami di rumah pasti pekerjaan saya tuh dibantu sama Pak suami.
Pas suami itu tidak pernah ndak bantu ya teman-teman, apalagi kalau dilihat istrinya nggak enak badan atau kecapean, pasti pas suami turun tangan membantuin pekerjaan saya teman-teman, ndak nyuci atau cuci piring, cuci baju atau jemur baju gitu teman-teman. Nah di sini saya sebelum dipasang ambelnya, saya mau disapu-sapu dulu biar sekalian bersih gitu ya teman-teman. Karena pas suami itu paling teliti kalau namanya ada kotor-kotoran di lantai. Makanya di sini saya sambil mantau-mantau juga pas suami kalau pasang ambelnya kayak gini begini, aku bilang gitu supaya nggak salah-salah lagi gitu ya teman-teman. Tadinya salah pas suami masang ambalnya, itu saya bilang bukan hadap ke situ, hadapnya ke panjang, aku bilang gitu sama pas suami. Oke, di sini saya bersih-bersihnya rumah ini di tanggal 30 ya teman-teman. Karena saya sengaja bersih-bersihnya di tanggal 30 di bagian ruang tamu ya teman-teman. Oh ya, bagaimana ini kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nggak terasa sudah lebaran teman-teman ya, di hari Senin. Oke, saya di sini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin ya teman-teman. Jika ada kata-kata saya salah, saya minta maaf ya teman-teman. Nah, ini bagaimana juga teman-teman yang pada mudik, apakah sudah selamat sampai tempat tujuan? Kalau sudah selamat sampai tempat tujuan, alhamdulillah ya teman-teman. Yang penting kalau kita mudik itu harus berhati-hati dan jangan lupa berdoa dulu. Oke, ini saya lanjut lagi ngangkat sofa yang panjang. Ini sofa yang panjang ini berat banget ya teman-teman. Ini saya bilang sama Pak suami, geser-geser lagi ke sana, geser ke sana, geser ke sana. Pokoknya aku tinggal mantauin aja sama Pak suami teman-teman. Pokoknya kalau Pak suami di rumah itu beres cepat ya pekerjaan rumah. Nah ini sudah selesai, saya pasang sofanya ke arah panjang begini. Kayak biasa ya teman-teman, kalau hari raya Idul Fitri saya selalu sofanya menghadap ke panjang semuanya gitu ya teman-teman. Karena kalau diarahkan kayak semula kemarin gitu, itu agak sempit teman-teman, gak luas, karena ruangan tamu saya itu nggak terlalu luas ya teman-teman. Oke, ini udah selesai aja, saya natain sofa. Ini Pak suami tinggal santai aja duduk sambil megang HP, dan sini saya lanjut kasih tisu basah kayak biasa ya, ngelap-lap meja. Karena ini meja juga ini kotor, kalau anak-anak buka puasa selalu di meja sini ya teman-teman, karena kami nggak punya meja makan. Kenapa nggak punya meja makan? Karena ruang tamu kami itu sempit ya teman-teman, jadi ya nggak bisa beli meja makan, jadi ya makannya di lantai, kadang di sofa gitu teman-teman. Nah ini saya lanjut lagi menyapu di bagian karpet di sini ya teman-teman, karena di sini juga banyak kotoran. Karena sebelum saya pasang ambal, sampah-sampahnya saya arahkan ke belakang pintu situ. Jadi pas saya sapu, saya langsung arahkan ke belakang pintu situ ya teman-teman. Dan di sini saya nyapunya di sore hari ya teman-teman, sekitar jam 4 sore. Nah, di sini saya nyapu-nyapu seperti ini teman-teman. Kayak gini saya kasih nggak terasa akhirnya lebaran juga ya teman-teman. Perasaan saya baru kemarin puasa, sudahnya waktunya lebaran Idul Fitri. Pokoknya kayaknya sebentar banget bagi saya kalau puasa ya. Biasanya tuh kalau puasa itu lama banget, ini kayaknya sudah sebentar aja puasa udah lebaran aja. Oke, udah selesai aja saya beresin di bagian ruang tamu ya. Pokoknya kalau ada Pak suami di rumah pasti cepat saya selesai ngerjain beres-beresnya di ruang tamu. Dan ini juga buras saya sudah saya packing semua teman-teman, mau diantar ke pelanggan saya teman-teman ya. Ini kakak saya yang antar. Dan ini lanjut lagi di malam harinya Pak suami lagi potong ayam kampung ya teman-teman. Ini dikasih sama adik ipar saya ya teman-teman. Saya minta cuma satu aja, malah dipotongin jadi dua gitu ya. Tapi alhamdulillah dikasih sama adik ipar. Jadi ini Pak suami yang motong-motongin. Masalahnya saya nggak bisa motong-motong ayam kayak gini teman-teman. Kalau saya motong pasti hancur. Jadi ada Pak suami.
Nah ini juga udah selesai aja saya motong-motongin ayamnya teman-teman sama Pak suami ya. Dan lanjut aja saya masak ayamnya. Dan saya masak ayam ini ayam pelekok ya teman-teman, karena saya suka masakin ayam pelekok pedas-pedas kayak gitu ya, pokoknya enak banget. Dan ini saya sudah marinasi asam mangga teman-teman. Jadi langsung aja saya masukin di panci sini. Pokoknya ini ayam pelekok itu masakannya orang Bugis ya teman-teman ya. Sebenarnya bumbunya sih nggak ditumis, cuma saya lebih suka ditumis aja teman-teman, biar tambah makin harum gitu ya. Saya suka dengan ayam kampung daripada ayam potong, tapi saya tetap beli ayam potong 1 biji aja ya teman-teman, karena buat anak-anak. Karena ini ayam kampungnya saya masak semuanya itu pedas-pedas. Kalau ayam yang potong itu untuk anak-anak nanti saya masakin tidak pedas teman-teman, kayak gitu. Dan di sini saya mau mengucapkan terima kasih banyak yang sudah selama ini yang mendukung channel saya, yang sudah like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak ya teman-teman, semoga kebaikannya selalu dibalas sama Allah. Amin ya robbal alamin. Dan di sini juga saya tidak lupa untuk minta dukungannya sama teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya, dan jangan lupa juga dibagi ke video, ke notifikasinya teman-teman, biar saya tambah semangat bikin video. Dan ini lanjut lagi, Abang Irul sama Kakak Bilkis tidak sabar ya mau makan burasnya, karena burasnya sudah masak kayak gini. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak. Bye bye.